Sobat Desa semua, kembali lagi di acara Talk and Share kali ini bersama saya Istiqomah sebagai penggerak swadaya masyarakat di Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Banjarmasin. Bersama kita Rizky Anissa, penerima beasiswa dari Asian Development Bank. Mbak Rizky, boleh nggak nih diceritakan sedikit tentang kesan belajar di Jepang? Terima kasih Sobat Desa semuanya. Perkenalkan, saya Rizky Anissa, bisa dipanggil Rizky, dan saya merupakan mahasiswa semester 4 di tahun kedua yang saat ini sedang menempuh studi master di United Nations University di Tokyo, Jepang, dengan menggunakan beasiswa ADB GSP atau Asian Development Bank yang saat ini sedang berfokus kepada food system di Asia Pasifik. Seperti itu. Kesan belajar di Jepang secara general sangat menyenangkan karena berbagai alasan. Yang pertama tentunya karena saya dapat bertemu dengan teman-teman, kemudian komunitas dan juga profesor yang berasal dari berbagai macam negara yang memiliki nilai, kemudian budaya serta values yang beragam, dan itu bisa memperkaya atau enrich pengetahuan, pengalaman, dan juga wawasan saya terhadap isu-isu yang ada di dunia, dan itu juga dapat memperdalam empati yang saya miliki. Kemudian juga sebagai tambahan, karena menurut saya Jepang itu negara yang sangat advance dalam implementasikan konsep-konsep keberlanjutan, dan itu sangat sesuai dengan jurusan yang saya ambil, yaitu Sustainability Science, sehingga saya dapat mengadopsi nilai-nilai dan dapat dijadikan benchmark untuk diimplementasikan di Indonesia, tapi tentu saja menyesuaikan dengan values yang ada di Indonesia, seperti itu. Wah, terdengar menarik sekali kayaknya ya cerita kesan belajar di Jepangnya. Kemudian sebagai tambahan tentang topik sustainability, balai kami pun menerapkan tentang sustainability pemberdayaan di masyarakat. Boleh nggak nih ceritain gimana sih latar belakang memilih dua lokasi tersebut? Iya, betul sekali. Jadi saat ini saya sedang melakukan penelitian di 2 desa binaan Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Banjarmasin, yaitu Desa Karangindah dan Desa Anjir Pasar Kota 2. Kenapa memilih 2 desa tersebut? Karena beberapa alasan. Yang pertama adalah karena saat ini pemberi dana penelitian saya, yaitu ADB GSP, sedang berfokus pada pengembangan food system di Asia Pasifik, terutama di rural area, dan itu sangat relevan dengan riset yang saya lakukan terkait dengan rantai pasok makanan atau supply chain di area rural yang melibatkan para petani dengan skala kecil, dan mempertimbangkan pendapat dan juga perspektif mereka untuk mengkonstruksi rekomendasi kebijakan dan juga program. Sejauh ini bagaimana nih kesan setelah melakukan penelitian di dua desa tersebut? Kesan setelah melakukan penelitian di 2 desa tersebut sangat menyenangkan dan juga menginspirasi untuk saya sendiri tentunya. karena saya bisa bertemu dengan para petani langsung dan juga bisa mendengarkan pendapat serta perspektif mereka terkait dengan penelitian yang saya lakukan di bidang sistem dan juga strategi. Nah, yang membuat saya terinspirasi adalah excitement mereka atau motivasi mereka untuk dapat bergabung dan memberikan jawaban secara aktual sesuai kondisi mereka, dan juga keinginan untuk berkontribusi dalam penelitian saya tersebut di sela-sela kesibukan bertani mereka sehari-hari. Nah, kemudian gimana nih gambaran general dari informasi atau data yang diambil dari penelitian di 2 desa tersebut? Ya, untuk gambaran data penelitian yang sudah saya ambil sejauh ini, itu secara general di 2 desa tersebut dalam praktek pertaniannya memiliki tantangan dan juga potensi masing-masing. Untuk tantangannya sendiri itu ada beragam. Yang pertama adalah climate change atau perubahan iklim, karena di desa tersebut masih bergantung terhadap alam, seperti misalnya untuk sistem irigasi mereka, dan itu sangat dipengaruhi langsung oleh perubahan iklim atau climate change tadi. Dan tentunya sangat penting untuk memberikan intervensi
untuk permasalahan tersebut agar para petani dapat sustain atau dapat bertahan menghadapi tantangan tersebut. Kemudian juga tantangan selanjutnya adalah para petani yang masih menggunakan peralatan yang masih tradisional, termasuk peralatan pasca panen, sehingga kapasitas produksi mereka juga belum optimal. Namun, para petani tersebut juga memiliki potensi yang sangat bisa dikembangkan, seperti misalnya di Desa Karangindah, mereka melakukan praktik pertanian tumpang sari dengan jeruk ya atau limau yang dikirim ke luar daerah selain di Kalimantan ini. Dan juga di Anjir Pasar Kota 2 sendiri, mereka melakukan inisiatif mengintegrasikan lahan mereka dengan praktik livestock atau ternak untuk menambah nilai ekonomi mereka, seperti itu. Oke, kemudian apa nih yang diharapkan dari penelitian Mbak Kiki lakukan di dua desa tersebut? Diharapkan dari penelitian saya tersebut adalah tentunya saya dapat menjadi jembatan yang bisa mengkoneksi suara, pendapat, dan perspektif para petani terhadap berbagai macam stakeholders seperti misalnya pemerintah, kemudian organisasi atau komunitas internasional, dan juga stakeholders swasta yang relevan untuk dapat meningkatkan kapasitas para petani agar dapat adaptif terhadap berbagai macam tantangan termasuk climate change, kemudian dinamika ekonomi global, dan juga isu geopolitik di dunia dan berbagai macam isu lainnya seperti itu. Jadi diharapkan penelitian saya ini dapat menjadi dasar untuk pembuatan kebijakan dan juga perancangan program-program yang tepat sasaran. Dan berharap agar penelitian ini menjadi salah satu penelitian yang mengangkat suara-suara dari grassroots yang berasal dari pelaku utama food system sendiri, yaitu petani. Nah, oke, sebelum mengakhiri Talk and Share kali ini, boleh nggak nih memberikan tips and trick nih, gimana caranya mendapatkan beasiswa ke luar negeri? Untuk tips and triknya sendiri untuk dapat mendapatkan beasiswa yang serupa atau seperti ADBJSP, itu tentunya secara teknis harus menyiapkan kelengkapan administratif yang dibutuhkan, seperti misalnya TOEFL atau IELTS, sesuai dengan standar minimum universitas. Kemudian juga menyiapkan untuk wawancara dan juga esai. Nah, yang kedua mungkin memiliki preferensi esai yang unik dan juga kontributif terhadap masyarakat lokal ataupun masyarakat di area rural atau misalnya masyarakat yang membutuhkan dukungan dari berbagai macam stakeholders seperti itu, dan itu akan memberikan nilai tambah pada saat kita akan melakukan wawancara atau seleksi dari beasiswa. Alhamdulillah kita di penghujung acara Talk and Share kali ini. Boleh nih Mbak Rizky memberikan closing statement-nya untuk para sobat desa di rumah. Baik, untuk closing statement-nya, mungkin pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Banjarmasin untuk Bapak Ahmad Syahir dan juga seluruh staf. Kemudian juga kepada seluruh kepala desa dan aparat desa yang telah membantu saya di lapangan dalam mengumpulkan data penelitian, dan tentunya kepada para petani yang sudah sangat excited untuk berkontribusi dalam penelitian saya. Semoga penelitian saya ini dapat berkontribusi untuk meningkatkan resilience di bidang ketahanan pangan Indonesia dan dengan mempertimbangkan pendapat dan juga perspektif para petani tersebut. Dan juga semoga lebih banyak lagi penelitian yang mempertimbangkan pendapat dari grassroots atau akar rumput sehingga bisa lebih sesuai dengan kondisi aktual di masyarakat. Terima kasih untuk para pendengar Talk and Share pada kali ini. Semoga Talk Share and kali ini bisa diambil manfaatnya, dan tunggu episode Talk and Share berikutnya dengan narasumber inspiratif lainnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di sosmed balai kami. Sampai jumpa di Talk and Share berikutnya. Bye!